Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fajar Nur Skifat Kuraji. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ulumul Hadis yang bertemakan perbedaan ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Pertama-tama, pengertian ilmu hadis adalah qawaidul mu'arrifah bihali rawi wal marwi. Kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa dan menerima dan menyampaikan berita-berita dari Nabi SAW, atau bisa disebut dengan sanad. Dan yang kedua, marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau disebut juga dengan matan. Contohnya, hadatsana Adam, hadatsana Syu'bah, hadatsana Sayyar Abu Hakam, qala sami'tu Aba Hazimi, qala sami'tu Aba Hurairah, qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajalillahi falam yarfus walam yahsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al-Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi SAW berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika di mana ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ilmu hadis ada dua, sanad dan matan. Pembagian ilmu hadis ada riwayah. Riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya beliau, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Dan sedangkan diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita. Syarat-syaratnya, metode perawi ketika menerima periwayatannya hadis. Yang ketiga, macam-macamnya, apakah periwayatan bersambung atau terputus. Yang keempat, hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya diterima atau ditolak. Yang kelima, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Sifat perawi dan biografinya. Lalu macam-macam periwayatan, bentuk pembukuannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, istilah-istilah ahli hadis. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada periode Nabi, hadis riwayah memiliki perkembangan. Yang pertama adalah larangan menulis hadis dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi pribadi. Untuk yang diroyah, telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Pada periode sahabat, riwayah disebut pada masa pembatasan periwayatan taklil al-riwayah dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Timbul secara lisan, periwayatan harus disertai saksi bersumpah dan sanad. Pada era tabi'in, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul pertama adalah Al-Muwatta, Musannaf, Musnad. Penulis hadis masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat.
pada era tabi'in, diroyah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fiqh seperti kitab dan Al-Risalah karya Imam Syafi'i. Sedangkan pada periode tabi'in, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Yang kedua, masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan atau fatwa sahabat. Masa klarifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dan dari yang tidak sahih muncul kutubus sittah, model kitab jami. Lalu yang diroyah telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu, muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi' karya Muslim, dan yang lain-lain. Setelah tabi'in, ilmu hadis riwayah, penulisan hadis lebih sistematik, muncul kitab-kitab Mustadrak, Syarah, dan Istisar. Dan ilmu hadis riwayah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yang muhaddis al-fasli baina ar-rawi wal awail karya Ramah Hurjumuji. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata di dalam review materi saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.